Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingatkan bagi kalian yang mungkin hari ini belum sarapan dan belum sholat duha, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan melaksanakan sholat duha. Bagi yang sudah siap untuk belajar, mohon disiapkan buku paket tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, kemudian dibuka subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4, halaman 69. Nah, pada halaman 69 ini, di bagian atas ada 3 buah gambar, di mana di bawah gambar tersebut terdapat 3 pertanyaan. Nah, kalian amati ketika gambar tersebut, kemudian nanti kita diskusikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk apakah gajah diburu? Ada yang tahu kira-kira banyak gajah yang diburu itu untuk diambil apanya? Jadi sesuai dengan gambar yang kalian amati, kebanyakan gajah itu diburu karena ingin diambil gadingnya. Pertanyaan kedua, apakah kegunaan gading gajah? Nah, sesuai dengan gambar juga yang kalian amati bahwa gading gajah ini banyak digunakan sebagai bahan kerajinan atau bahan-bahan tertentu, pembuatan benda-benda tertentu yang dianggap mewah, langka, dan juga bernilai tinggi, mahal harganya, sehingga banyak orang yang melakukan perburuan seperti itu. 3. Di manakah habitat gajah? Habitat alami gajah tentunya ada di hutan. Lanjut. Nah, pada bagian bawah ini ada bacaan berjudul tertangkapnya pemburu gading gajah Sumatera. Kalian baca terlebih dahulu bacaan ini sampai ke halaman 70. Nah, jika sudah kalian pelajari, jika sudah kalian baca, coba kita diskusikan kembali 5 pertanyaan terkait dengan bacaan yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika gajah terus-menerus diburu? Yang terjadi adalah gajah semakin lama akan semakin berkurang populasinya dan tidak menutup kemungkinan jika tidak dihentikan perburuannya, bisa saja nanti gajah akan punah. 2. Apa yang akan terjadi jika gajah di hutan punah? Jika gajah di hutan punah, tentu tidak ada lagi gajah yang tersisa, tidak ada lagi satwa tersebut untuk kita beritahukan atau mungkin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Gajah hanya akan dipelajari oleh anak cucu nanti hanya melalui gambar atau tayangan video. Kemudian 3, jika hutan sebagai tempat tinggal gajah semakin berkurang karena berubah fungsi menjadi perkebunan atau pemukiman, apa yang menurutmu akan gajah lakukan? Nah, ini jika habitat alami gajah atau tempat hidup alami gajah itu terganggu, berkurang, beralih fungsi dan sebagainya, maka para gajah ini akan terpaksa, mereka akan masuk ke lingkungan-lingkungan yang baru tersebut. Mereka akan masuk ke pemukiman, mereka akan masuk ke perkebunan. Karena apa? Karena memang habitat alaminya terganggu. Mereka tidak dapat menemukan makanan yang cocok, mereka mempunyai tempat tinggal yang berkurang dan sebagainya. 4. Bagaimana caranya agar gajah tetap lestari di habitatnya? Jadi kita harus bisa untuk juga melestarikan, ya, memberikan gajah suatu lingkungan yang tepat sehingga gajah dapat hidup tanpa terganggu dengan aktivitas manusia. Sebutkan tempat penangkaran gajah di Indonesia. Ini ada beberapa tempat penangkaran gajah dan juga satwa-satwa lain yang ada di Indonesia. Nanti salah satu tempat penangkaran akan kita bahas di pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah ini ada salah satu hewan yang juga sangat dilindungi, yaitu burung cendrawasih. Nah, setiap makhluk hidup pada hakikatnya mempunyai hak yang sama untuk dapat hidup dan berkembang, juga berkembang biak. Kita sebagai manusia punya hak untuk memanfaatkan
tersebut atau makhluk hidup tersebut. Tetapi dalam pemanfaatannya kita juga harus bijaksana. Tidak boleh kita memanfaatkan makhluk hidup dengan sewenang-wenang. Supaya apa? Supaya semuanya tetap lestari. Nah, ini halaman 70 dan 71 ada beberapa cara tentang kegiatan-kegiatan memanfaatkan makhluk hidup yang sewenang-wenang, dan tentu kita tidak boleh untuk mencontoh perilaku-perilaku tersebut. Kita lanjutkan pada halaman 72. Nah, pada halaman 72 ini ada bacaan tentang wawancara dan juga contohnya. Nah, wawancara itu bisa kita lakukan pada seorang narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi. Dan tentu orang yang menjadi narasumber adalah orang yang paham, orang yang tahu apa informasi yang ingin kita tanyakan. Kemudian dalam sebuah wawancara kita juga bisa memberikan tanggapan, di mana tanggapan itu merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jadi tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa komentar, kritik, dan sebagainya. Kalian amati, ini adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Sera kepada seorang polisi hutan yang bernama Pak Ridwan. Kalian pelajari, kalian baca terlebih dahulu teks atau percakapan wawancara yang dilakukan oleh Sera dan Pak Ridwan. Nah, jika sudah, pada halaman 73 ini adalah beberapa contoh penjelasan dan tanggapan antara Pak Ridwan dan Sera. Ini bisa kalian pelajari bagaimana bentuk-bentuk penjelasan dan bentuk-bentuk tanggapan yang dicontohkan melalui percakapan tadi. Kemudian bisa kita lanjutkan pada halaman 74 ini kita akan mempelajari tentang ciri khusus makhluk hidup. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita akan mempelajari dulu tentang tempat hidup hewan. Jadi seperti yang kita tahu, hewan sebagai salah satu makhluk hidup itu mempunyai lingkungan hidup atau tempat hidup yang berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa contoh hewan yang hidup di darat. Ada harimau, orangutan, gajah, unta, kadal, ular, beruang kutub, penguin, rubah kutub, kucing, anjing, burung nuri, sapi, ayam, kelinci, dan sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang hidup di air. Di sini ada contoh ikan mas, ikan lele, belut. Kemudian ada gurita, kuda laut, paus biru, lobster atau udang laut, ada ikan bandeng, ada udang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang bisa hidup di darat maupun di air, ada katak, kodok, dan salamander. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh ciri khusus dari hewan yang mungkin tidak asing bagi kita. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri khusus dari hewan bebek. Nah, ini tentu kalian sudah tidak asing dengan hewan bebek ya, di mana bebek mempunyai beberapa ciri khusus, diantaranya yang pertama, bebek mempunyai paruh yang berbentuk sudu. Jadi paruhnya itu pipih, di mana dia berfungsi untuk menyaring makanan yang masuk. Kemudian juga memiliki bulu yang berlapis minyak dan juga selaput pada kaki. Nah, itu adalah ciri khusus hewan bebek yang tidak selalu ditemukan pada hewan yang lainnya. Lanjut, yang kedua ada hewan unta. Nah, unta ini juga memiliki ciri khusus di mana unta memang hewan yang hidup di daerah padang pasir dan terdapat sedikit air di sana. Nah, hewan unta ini melakukan penyesuaian agar dapat hidup di lingkungan tersebut. Beberapa ciri khususnya adalah mempunyai punuk, di mana punuk ini berfungsi untuk menyimpan lemak. Kemudian ada kaki yang panjang dan kuat, mempunyai telapak kaki yang berukuran lebar, kemudian bulu mata yang panjang,
untuk mencegah masuknya debu kepada bagian mata. Kita lanjutkan. Nah, ini ada penguin juga memiliki beberapa ciri khusus di mana penguin ini tinggal di daerah kutub yang dingin. Jadi penguin ini memiliki kulit yang tebal dan ditumbuhi oleh bulu yang sangat tebal. Kemudian di bawah permukaan kulitnya ada lapisan lemak. Nah, ini adalah beberapa ciri dari penguin di mana ciri-ciri ini dapat membuat penguin bisa bertahan di daerah atau di lingkungan yang memiliki suhu yang dingin. Kemudian ada juga pula cicak. Nah, cicak ini untuk tugas pada hari ini, yang pertama nanti kalian coba tuliskan bagaimana cara untuk menjaga kelestarian hewan yang sudah langka seperti halnya gajah tadi supaya tidak punah. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan ciri khusus beserta dengan fungsinya dari hewan bunglon dan ikan lele. Kalian bisa mencari referensi di buku yang lain atau bisa juga mencari informasi melalui internet, majalah, mungkin atlas dan sebagainya. Itu dituliskan di buku tugas. Jangan lupa kalian tulis hari, tanggal, dan mapelnya mapel tematik. Untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.